Selamat pagi, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, baik itu kelas 7, 8, dan 9, serta Bapak Ibu orang tua. Salam jumpa kembali di SMP Regina Pacis Surakarta. Hal pertama yang patut kita lakukan pastinya adalah bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kasih karena pandemi COVID-19 sudah mereda. Sehingga putra-putri yaitu anak-anak kelas 7, 8, dan 9 sudah bisa kembali bersekolah. Tidak hanya belajar tetapi bersosialisasi dan mengikuti berbagai macam kegiatan yang sudah direncanakan untuk tahun pelajaran 2022 dan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu MM Wahyu Utami selaku Kepala SMP Regina Pacis bersama dengan Wakasek Kurikulum Ibu Sunarika Septiawati dan Wakasek Kesiswaan Ibu Enansia KKW akan mensosialisasikan program SMP Regina Pacis Surakarta tahun ajaran 2022-2023. Nah, yang pertama kali yang perlu saya sampaikan pastinya adalah mengingatkan kembali ya, sebenarnya apa sih visi dan misi dari SMP Regina Pacis Surakarta? Kenapa kok penting untuk mengingatkan kembali visi dan misi sekolah? Karena visi misi sekolah inilah yang akan menjadikan acuan bagi kita, para bapak ibu guru, karyawan, tata usaha untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, baik itu pembelajaran maupun kesiswaan di sekolah ini. Nah, untuk visi itu semua sekolah Ursulin sama se-Indonesia, yaitu membentuk komunitas pembelajar yang kritis, kreatif, inovatif dalam mengintegrasikan ilmu, iman, dan nilai-nilai kemanusiaan seturut semangat Santa Angela. Nah, mewujudkannya bagaimana? Nanti akan terlihat di program dan kegiatan sekolah. Kemudian dari visi ini akan dijabarkan menjadi misi. Nah, misi yang pertama apa ya? Baik, misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan terpadu. Ini pastinya nampak dalam pembelajaran di SMP Regina Pacis. Untuk yang kelas 8 dan 9 pastinya sudah tahu ya, bagaimana sih pembelajaran yang berkualitas dan terpadu yang sudah dilaksanakan di sekolah ini. Apakah tahun ini ada yang berbeda? Tidak begitu banyak yang berbeda. Yang pasti nanti dari Bu Rika akan menjelaskan. Masih ada yang namanya integrated learning. Kita masih menggunakan LMS Microsoft 365. Nah, seperti itu. Hanya saja karena nanti pembelajarannya sudah penuh, ada 8 jam pelajaran setiap hari, maka pastinya tatap muka itu akan semakin intensif dan para siswa akan semakin mendalami mata pelajaran dan sekaligus bisa mempraktekkan dengan maksimal. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan potensi dan keterampilan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Ini pastinya bisa kita lihat dari hasil karya siswa dalam integrated learning ya, yang sudah diupload atau diunggah di kanal YouTube sekolah. Kemudian selain itu, dari kesiswaan pastinya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak kelas 7, 8, 9 untuk berkompetisi dalam berbagai lomba, entah itu secara akademik maupun non-akademik. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan ilmu, iman, dan nilai-nilai kemanusiaan untuk menjawab tantangan zaman dan mewujudkan serviam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa ya? Nah, kalau kelas 8 dan 9 masih ingat, dulu kita ada yang namanya Serviam Project. Ya. Kemudian dulu sebelum pandemik itu kalau tidak salah ya, anak-anak OSIS ini juga
berbagi aksi Natal atau aksi Paskah itu di panti asuhan. Itu adalah perwujudan kita. Kemudian ada juga salam sapa ya, beberapa anak akan mendapat tugas atau piket untuk salam sapa di gerbang. Yang berikutnya adalah misi yang keempat, menanamkan kecintaan pada budaya, bangsa, dan tanah air Indonesia dengan menghargai pluralitas budaya dan agama, serta membangun kepedulian terhadap sesama dan alam ciptaan. Apakah sekolah ini sudah melaksanakan? Ya, sudah tentu saja ya. Jadi beberapa waktu yang lalu anak-anak kelas 8 dan 9 yang sudah lulus itu juga tetap mengembangkan potensinya dalam menari tradisional ya. Kemudian untuk pluralitas budaya dan agama nampak dalam kehidupan bersosialisasi para siswa ya. Walaupun ini sekolah Katolik, tetapi pastinya ada siswa lain yang beragama selain Katolik. Ada Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Semuanya bisa hidup dengan damai, tanpa ada perundungan ataupun diskriminasi. Karena memang pada dasarnya kita semua adalah sama ya, walaupun agama yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama dengan alumni dan sekolah-sekolah Ursulin, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Nah, memang selama masa pandemi ini kegiatan untuk saling mengunjungi, entah itu Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi yang tergabung dalam OSIS itu tidak bisa dilaksanakan ya. Tapi kedepannya semoga kita bisa membina kerjasama dengan sekolah Ursulin lain yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, entah itu secara langsung maupun secara tatap maya. Nah, anak-anak yang terkasih dan para orang tua, kesemua misi ini sebenarnya mengarah pada satu hal, yaitu mewujudkan pemimpin yang humanis dan berwawasan global. Humanis ini artinya bahwa anak-anak itu tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga cerdas secara emosional, sosial, estetika, dan spiritual. Hanya anak-anak yang utuh, yang kepribadiannya utuh, di mana semua aspek kecerdasan ini berkembang dengan baik, yang bisa untuk peduli pada sesamanya dan juga lingkungan. Jelas berwawasan global itu kita butuhkan di dalam zaman yang serba cepat, perubahan terjadi begitu cepat. Maka pembelajaran dan kegiatan kesiswaan yang akan dilaksanakan di SMP Regina Pacis untuk tahun ajaran 2022-2023 akan mengarah ke itu semua, yaitu pemimpin-pemimpin muda yang humanis dan berwawasan global. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, berikutnya Bu Rika akan menyampaikan tentang kegiatan pembelajaran yang akan diselenggarakan di SMP Regina Pacis. Kepada Bu Rika kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Wahyu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua dan anak-anak yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mulai sosialisasi program kurikulum tahun pelajaran 2022-2023. Untuk agenda sosialisasi yang akan saya sampaikan meliputi dua hal. Yang pertama tentang pembelajaran dan yang kedua tentang penilaian. Kita akan mulai untuk agenda yang pertama yaitu pembelajaran. Untuk kurikulum yang digunakan, kelas 7 menggunakan kurikulum Merdeka dan untuk kelas 8 dan 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian untuk kelas 8, 9, dan juga kelas 7, walaupun kurikulumnya baru, jumlah mata pelajaran yang akan dipelajari sama,
yaitu ada 11 mata pelajaran. Apa saja? Yang pertama adalah Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani, Seni dan Prakarya, Informatika, dan Bahasa Jawa. Kami juga menambahkan 1 jam pelajaran untuk bimbingan konseling dan 1 jam pelajaran untuk kegiatan perwalian. Untuk kegiatan perwalian sendiri akan bergantian dengan upacara dan dijadwalkan setiap hari Senin untuk setiap minggunya. Kemudian untuk jadwal pelajaran, anak-anak akan belajar selama 5 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan 8 jam pelajaran setiap harinya. Untuk jam masuk anak-anak adalah jam 7.20, kemudian 1 jam pelajaran ada 40 menit, dengan 2 kali istirahat, dan setiap kali istirahat waktunya adalah 20 menit. Kemudian untuk pembelajaran akan berakhir pada jam 13.35. Kemudian untuk jadwal pelajaran sudah kami siapkan dan akan kami kirimkan pada WA grup orang tua dan juga anak-anak. Untuk kelas 7 nanti pada hari Rabu, karena kelas 7 minggu depan masih ada kegiatan MPLS, sedangkan untuk kelas 8 dan 9 akan kami kirimkan pada hari Senin setelah kegiatan perwalian dengan wali kelas masing-masing. Kemudian untuk bentuk pembelajarannya, tahun ini semua anak kelas 7, 8, 9 mengikuti pembelajaran tatap muka penuh. Untuk bentuk pembelajarannya, yang pertama yang digunakan oleh sekolah adalah pembelajaran berbasis mata pelajaran, di mana kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelajaran yang diberikan oleh sekolah. Kemudian, selain kegiatan pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran juga memanfaatkan LMS, yaitu dengan menggunakan Microsoft Teams. Adapun penggunaan Microsoft Teams ini, yang pertama, anak-anak bisa mengakses materi dan video pembelajaran pada channel mata pelajaran. Kemudian yang kedua, anak-anak juga dapat mengerjakan kuis atau latihan soal pada assignment atau melalui Microsoft Form. Kemudian anak-anak juga bisa mengakses soal dan mengumpulkan jawaban pada penilaian atau asesmen sumatif, kemudian penilaian terintegrasi, pada penilaian bersama, juga pada penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Kemudian untuk penggunaan Microsoft Teams sendiri bagi kelas 8 dan 9 ini sudah bukan menjadi hal baru lagi karena sudah 1-2 tahun menggunakan. Jadi kami harapkan untuk anak-anak kelas 8 dan 9 sudah tidak ada kendala lagi dalam penggunaan Microsoft Teams. Untuk kelas 7 kemarin sudah mulai diperkenalkan dan sudah mengunduh Microsoft Teams. Nanti bisa mulai mencoba untuk membuka-buka fitur-fiturnya supaya bisa lebih paham dalam penggunaannya. Nanti kalau masih ada kesulitan bisa langsung menghubungi wali kelas masing-masing atau Bapak Yohanes. Kemudian untuk bentuk pembelajaran yang kedua adalah Project Integrated Learning. Pada bentuk ini, anak-anak akan berliterasi, kemudian membuat produk secara kelompok berdasarkan tema tertentu. Tahun ini akan ada 4 proyek Integrated Learning untuk kelas 7 dan 8, dan 3 proyek Integrated Learning untuk kelas 9. Untuk tema yang digunakan dalam proyek Integrated Learning, kami mengambil dari tema proyek pelajar Pancasila dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun tema yang kami gunakan untuk Project Integrated Learning untuk kelas 7, Bhinneka Tunggal Ika, Gaya Hidup Berkelanjutan,
kewirausahaan, dan penanganan perubahan iklim. Sedangkan untuk tema kelas 8 ada Bhinneka Tunggal Ika, Suara Demokrasi, Perdamaian dan Keadilan, dan Kewirausahaan. Sedangkan untuk kelas 9 tema yang digunakan adalah Bangunlah Jiwa Raga, Kewirausahaan, dan Penanganan Perubahan Iklim. Nah, sebelum anak-anak nanti membuat produk, anak-anak akan mengikuti kegiatan penilaian bersama yang dilaksanakan selama 6 hari, di mana untuk 5 hari nanti anak-anak akan mengerjakan masing-masing 2 mata pelajaran, sedangkan untuk hari terakhir nanti mengerjakan 1 mata pelajaran. Pada kegiatan penilaian bersama ini, nanti anak-anak akan mengerjakan soal-soal literasi membaca dan numerasi. Untuk persiapan pembuatan produk pada tahap selanjutnya, sekaligus nanti hasilnya akan digunakan untuk nilai asesmen sumatif atau penilaian harian. Kemudian setelah penilaian bersama akan dilanjutkan dengan kegiatan perencanaan dan produksi. Anak-anak secara berkelompok akan merencanakan dan membuat produk sesuai tema yang diberikan oleh sekolah. Satu kelompok terdiri dari 3-5 orang, kemudian nanti satu kelas akan didampingi oleh 1-2 guru pendamping. Produknya nanti bisa berupa produk digital seperti video, podcast, animasi, komik digital, dan lain sebagainya, atau bentuk-bentuk lainnya seperti mading, kerajinan tangan, handicraft, dan lain sebagainya. Semua produk hasil karya anak, terutama yang produk digital, nanti akan diunggah di YouTube Produk Integrated Learning SMP Regina Pacis Surakarta. Nanti Bapak Ibu orang tua bisa ikut menyaksikan karya-karya anak di sana. Kemudian pada project integrated learning tertentu nanti akan ada kegiatan presentasi kelompok. Kemudian saya akan melanjutkan pada agenda yang kedua, yaitu tentang penilaian. Bentuk penilaian yang akan dilaksanakan untuk kelas 7 ini agak berbeda daripada kelas 8 dan 9 karena kurikulumnya baru. Yang pertama adalah asesmen atau penilaian formatif, di mana asesmen formatif ini digunakan untuk mengecek pemahaman anak. Nanti akhirnya digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan untuk asesmen atau penilaian formatif ini nanti tidak masuk atau tidak digunakan dalam olah nilai rapot. Kemudian untuk bentuk-bentuk penilaian lainnya bagi kelas 7 yang masuk dalam olah nilai rapot, yang pertama adalah asesmen atau penilaian sumatif, kemudian penilaian bersama, penilaian akhir semester, dan yang terakhir penilaian akhir tahun. Kemudian untuk bentuk penilaian yang akan dilaksanakan di kelas 8, yang pertama ada kuis atau latihan soal. Ini sifatnya hampir sama dengan asesmen atau penilaian formatif. Jadi digunakan untuk mengecek pemahaman anak. Jadi tidak dimasukkan dalam olah nilai rapot. Sedangkan untuk bentuk-bentuk penilaian lainnya akan digunakan dalam perhitungan atau olah nilai rapot, yaitu yang pertama adalah penilaian harian dengan penilaian terintegrasi, kemudian ada penilaian bersama, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Untuk bentuk penilaian di kelas 9 hampir sama dengan kelas 8, hanya saja ditambahkan satu bentuk penilaian di akhir tahun, yaitu ujian sekolah. Untuk ujian sekolah yang diadakan SMP Regina Pacis nanti akan ada penyusunan karya tulis dan juga presentasi karya tulis. Kemudian karena kelas 8 dan 9 masih menggunakan kurikulum 2013, maka penilaian di kelas 8 dan 9 meliputi 4 aspek, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang penilaiannya terpisah satu sama lain.
Sedangkan untuk penilaian di kelas 7 karena menggunakan kurikulum merdeka, penilaiannya bersifat holistik atau gabungan dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian saya akan sampaikan untuk kegiatan kurikulum atau agenda kurikulum untuk 1 tahun ke depan. Yang pertama ada asesmen nasional, ini untuk anak-anak kelas 8 yang akan dilaksanakan bulan September, perkiraan tanggal 21 sampai 22. Kemudian agenda yang kedua ada penerimaan rapot tengah semester 1 tanggal 14 Oktober 2022. Kemudian agenda yang ketiga ada penilaian akhir semester tanggal 28 November sampai dengan 5 Desember 2022. Agenda yang keempat ada penerimaan rapot semester 1 pada tanggal 16 Desember 2022. Agenda selanjutnya ada penilaian akhir tahun khusus untuk kelas 9 yang diadakan tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2023. Kemudian penerimaan rapot tengah semester kedua tanggal 31 Maret 2023. Agenda selanjutnya ada ujian sekolah berupa presentasi karya tulis yang dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2023. Kemudian agenda berikutnya ada penilaian akhir tahun, ini untuk anak-anak kelas 7 dan 8 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 6 Juni 2023. Kemudian ditutup dengan agenda yang terakhir yaitu penerimaan rapot semester 2 pada tanggal 15 Juni 2023. Untuk informasi lebih terperinci, Bapak Ibu nanti bisa membaca pada buku panduan yang akan sekolah bagikan pada awal Agustus. Kemudian penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Nancy berkaitan dengan program atau kegiatan kesiswaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rika. Selamat pagi anak-anakku, selamat pagi Bapak Ibu orang tua yang berbahagia. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu orang tua telah berkenan mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SMP Regina Pacis Surakarta. Dalam upaya mengimplementasikan kurikulum merdeka, sekolah kita, SMP Regina Pacis Surakarta, memiliki komitmen yang besar untuk mengembangkan budaya sekolah, di mana budaya sekolah ini sejalan dengan visi misi sekolah kita yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Wahyu. Nah, untuk mewujudkan pemimpin yang humanis dan berwawasan global, maka para peserta didik dibiasakan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran yang kritis, inovatif melalui integrated learning yang berbasis proyek maupun masalah. Yang kedua, kepedulian terhadap lingkungan, terutama di lingkungan sekitar, belajar berlatih untuk peka terhadap lingkungan sekitar, yaitu melalui pembiasaan hidup bersih, membuang sampah di tempatnya, kemudian hidup sehat dengan menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan tempat sampah di setiap kelas. Yang ketiga, peduli dan peka terhadap sesama di sekitarnya melalui pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini akan diawali dengan anak-anak OSIS, para pengurus OSIS ini nanti akan memberikan pembiasaan, contoh pembiasaan kepada teman-temannya yang lain. Kemudian yang keempat, pengembangan bakat dan minat melalui berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Bapak Ibu, para orang tua yang berbahagia dan anak-anakku,
Kami berkomitmen untuk mengembangkan berbagai potensi diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kurang lebih ada 21 ekstrakurikuler nanti yang bisa anak-anak ikuti, tetapi dengan ketentuan tertentu. Yang kelima, pengembangan kepemimpinan melalui kegiatan OSIS. Dengan berbagai program kerja seperti e-Pemilos, yang setiap tahun pasti akan dilaksanakan, anak-anak akan belajar berdemokrasi, kemudian mengamati, mengevaluasi keadaan proses e-Pemilos di SMP Regina Pacis. Kemudian kegiatan kewirausahaan di saat jeda semester. Jadi setelah pusing dengan semester, anak-anak bisa melepaskan stres dengan berbagai macam kegiatan seperti berjual beli, mencoba untuk berkegiatan kewirausahaan dan kegiatan yang lainnya seperti kesenian, olahraga, dan berbagai lomba. Kemudian untuk program kesiswaan, nah ini Bapak Ibu, kita 2 tahun terakhir dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Tidak mudah, namun kita juga tidak boleh menyerah. Karena kita sebagai manusia yang diberkati oleh Allah memiliki kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu kita patut bersyukur pada kesempatan tahun ajaran 2022-2023 sekolah akan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menyesuaikan dengan ketentuan program pemerintah yang sudah memperbolehkan tatap muka 100%. Oleh karena itu, ada beberapa kegiatan yang wajib diikuti oleh anak-anak kelas 7, 8, dan 9. Yang pertama kelas 7, kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua ada kegiatan sex education, di mana ini nanti akan ada kegiatan yang di luar sekolah bersama dengan pakar kesehatan atau profesional di bidangnya. Kemudian yang ketiga, kegiatan Serviam Project. Kegiatan di mana kita mengajak anak-anak untuk lebih peka, melayani dan melatihkan pembiasaan-pembiasaan baik di sekitar anak-anak tinggal. Dan yang keempat adalah pesta penggalang. Karena untuk kegiatan kepramukaan akan menjadi salah satu kegiatan wajib bagi kelas 7. Kemudian untuk anak-anak kelas 8, yang pertama adalah rekoleksi. Anak-anak akan diajak untuk melihat situasi sekitarnya, melihat dirinya sendiri, merefleksikan kondisi sehari-hari, dan untuk memberikan semangat pantang menyerah menghadapi situasi dan kondisi di depan masa depan anak-anak. Yang kedua, studi wisata. Nah, kali ini sekolah berkenan untuk mengajak anak-anak belajar pada situasi lingkungan yang berbeda di daerah kita di Surakarta. Nanti akan ada kegiatan belajar di lingkungan di luar kota Surakarta. Yang ketiga adalah Serviam Project. Kegiatan ini sama dengan kegiatan kelas 7. Ya, melatihkan anak-anak untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya dan menuliskan proses yang mereka alami. Kemudian untuk kelas 9 ada 2 karena memang kelas 9 ini fokus untuk ujian akhir sekolah. Maka yang pertama nanti kita akan mengajak anak-anak juga mengalami situasi studi wisata, belajar di suatu lingkungan di luar kota Solo. Yang kedua ini Serviam Care, ya, kegiatan yang mirip dengan live in tetapi nanti akan kita gabungkan dengan berbagai macam kegiatan refleksi dan pastoral. Kemudian untuk kegiatan kesiswaan yang lain berkaitan dengan tata tertib sekolah. Nah, anak-anakku dan Bapak Ibu, hal ini karena kita sudah 100%
tatap muka, maka tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rika bahwa untuk kehadiran peserta didik dimulai pada pukul 07.20 hingga pukul 13.35. Sedangkan jika suatu saat nanti kondisi COVID-19 dengan varian yang baru dan memaksa kita semua untuk mengalami PJJ, maka akan diatur khusus. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak yang berhalangan hadir pada saat proses pembelajaran tatap muka, maka kami mohon kepada Bapak Ibu orang tua untuk berkenan memberikan atau membuatkan surat izin. Dan jika melebihi 3 hari, maka Bapak Ibu kami mohon untuk bisa membuat surat izin dokter. Yang ketiga, jika tidak masuk karena suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, maka kami mohon kepada Bapak Ibu orang tua bisa menghubungi sekolah 1 hari sebelumnya dan memohon izin kepada kepala sekolah untuk keadaan tersebut. Berikutnya adalah seragam sekolah. Seragam sekolah di SMP Regina Pacis hanya digunakan untuk kepentingan atau kegiatan sekolah, baik di dalam area sekolah maupun di luar area sekolah. Peserta didik wajib mengenakan seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Pada hari Senin dan Selasa, anak-anak menggunakan seragam atasan putih, bawahan biru, OSIS badge-nya. Kemudian untuk hari Rabu, untuk anak putri, seragam atasannya adalah batik dan bawahannya rok hijau. Untuk anak putra, atasannya batik dengan baju hem dikeluarkan, tidak dimasukkan hemnya, dan kemudian bawahannya adalah celana berwarna kaki. Hari Kamis, anak putri menggunakan baju seragam atasan putih, bawahan rok hijau. Ini dimasukkan baju putihnya. Kemudian untuk anak putra juga menggunakan atasan putih dan celana kaki. Badge-nya adalah serviam. Dan terakhir untuk hari Jumat, baik kelas 7, 8, dan 9 adalah seragam pramuka. Kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan tata tertib Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, yang pertama adalah larangan-larangan. Di dalam area sekolah ada beberapa hal yang selama pembelajaran tatap muka, anak-anak harus memperhatikan hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah saling meminjam alat sekolah. Jadi di sini kalian harus memiliki minimal perlengkapan belajar untuk diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua, membawa barang yang tidak berhubungan dengan sekolah. Yang ketiga, merayakan pesta ulang tahun. Kemudian yang keempat, merusak barang inventaris sekolah. Yang kelima adalah kerapian hal rambut baik anak putra maupun anak putri. Kami mohon Bapak Ibu orang tua dan anak-anak bisa memahami hal ini, bahwa di sekolah kami rambut harus dipotong dengan rapi untuk anak putra. Nanti akan kami cantumkan di dalam buku panduan sekolah foto yang rambut rapi seperti apa. Kemudian untuk yang anak putri, jika rambutnya melebihi bahu, maka anak-anak ini kami mohon untuk bisa diikat rambutnya. Lalu khusus lagi untuk anak putri, kami tidak memperkenankan anak-anak untuk menggunakan make up. Ya, kami mohon Bapak Ibu untuk bisa mengingatkan bahwa anak-anak dapat menggunakan make up yang alami alias hanya berbedak saja. Nah, hal-hal yang lain akan dijabarkan khusus dalam buku panduan sekolah. Berikutnya adalah larangan yang ada di dalam maupun di luar sekolah. Nah, ini secara umum Bapak Ibu orang tua dan anak-anak mengetahui bahwa secara umum untuk berbicara kotor, mengumpat,
ya, membawa dan atau menggunakan kendaraan bermotor itu tidak diperkenankan karena kalian masih berada usia di bawah umur untuk menggunakan kendaraan bermotor. Jadi belum memiliki surat izin mengemudi, maka tidak diperkenankan kalian membawa menggunakan kendaraan bermotor ke area lingkungan sekolah maupun di tempat umum. Yang ketiga, memanipulasi data sekolah. Yang keempat, membawa barang, menonton, mengunggah video ataupun gambar yang berhubungan dengan pornografi, rasisme, dan kekerasan. Lalu yang tidak kalah penting, yang ini harus diperhatikan anak-anak, hal berkelahi, merokok, minum alkohol, kemudian penggunaan narkotika, dan bullying. Jadi anak-anakku sekalian, untuk bullying ini kita terus-menerus berjuang agar anak-anak Indonesia ini betul-betul dapat belajar dengan gembira dan nyaman. Nah, satu lagi, karena dalam situasi pandemi kemarin, penggunaan ponsel itu sungguh-sungguh luar biasa secara positif membantu proses pembelajaran. Namun tentu saja ada beberapa hal yang pastinya mengganggu untuk proses pembelajaran. Nah, untuk itu sekolah kita SMP Regina Pacis Surakarta memberikan satu aturan khusus untuk pembatasan penggunaan ponsel. Yang pertama, untuk anak-anak semuanya kelas 7, 8, dan 9 diperkenankan membawa alat komunikasi berupa ponsel, tablet, maupun laptop dengan ketentuan. Yang pertama, peserta didik wajib mengumpulkan alat komunikasi tersebut pada saat memasuki gerbang SMP Regina Pacis. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan alat komunikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing mata pelajaran dengan arahan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Penggunaan alat komunikasi tersebut hanya untuk keperluan proses pembelajaran. Kemudian peserta didik tidak diperkenankan mengambil gambar atau video saat pembelajaran kecuali atas izin guru mata pelajaran untuk keperluan tugas mata pelajaran. Yang terakhir, peserta didik tidak diperkenankan mengunggah gambar, video, komentar di media sosial saat proses pembelajaran. Nah, kita semua sedang berjuang untuk mengurangi banyak hal komentar, status di media sosial yang anak-anak sering sekali tulis di status WhatsApp misalnya. Nah, Bapak Ibu orang tua mohon untuk dapat bersama-sama dengan sekolah kita berjuang supaya hal-hal tersebut dapat terhindarkan. Hal-hal yang lain nanti akan diatur di dalam buku panduan sekolah. Nah, yang terakhir ini sanksi sehubungan dengan tata tertib. Setiap pelanggaran tata tertib akan dikenakan sanksi berupa yang pertama peringatan lisan, yang kedua peringatan tertulis, kemudian skorsing, dan yang paling akhir adalah dengan sangat terpaksa dikembalikan kepada orang tua. Nah, kami berharap dengan bersama-sama sekolah, Bapak Ibu orang tua dan anak-anak juga saling memperhatikan hal ini, semuanya bisa belajar dengan baik, tuntas, dan menyenangkan. Kemudian untuk yang terakhir adalah ekstrakurikuler ya. Ini Bapak Ibu dan anak-anak, ekstrakurikuler yang ada di SMP Regina Pacis ini cukup beragam dan kami berjuang untuk memberikan banyak kesempatan anak-anak mengembangkan potensi, bakat dan minat yang dapat menjadikan deteksi awal untuk mengenali apa passion anak-anak dalam mengembangkan bakat-bakatnya. Ada 21 macam ekstrakurikuler. Yang pertama kelompok bahasa. Nah, di sini ada 4 bahasa yang dapat kami berikan kepada anak-anak. Yang pertama bahasa Inggris, Korea, Jepang, dan Mandarin. Kemudian kelompok olahraga ada 3,
bola basket, futsal, dan taekwondo. Lalu kelompok kesenian, ada vokal dan ensemble, kemudian tari tradisional, dance, lalu melukis, dan kelompok keterampilan itu ada handicraft, membatik, kemudian jurnalistik, lalu juga ada PMR, ada scout skill, fotografi, coding, desain grafis, robotik, dan terakhir public speaking. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan untuk program kegiatan kesiswaan. Hal-hal secara teknis yang belum kami sampaikan akan dapat Bapak, Ibu, dan anak-anak baca dalam buku panduan sekolah yang akan dibagikan sekitar bulan Agustus. Kemudian yang terakhir, tidak lupa anak-anak tetap semangat dan teruslah bergerak supaya kita tetap berjuang untuk menghadapi masa yang akan datang. Selamat belajar di SMP Regina Pacis, salam Serviam. Baik, kepada anak-anak yang terkasih kelas 7, 8, 9 serta Bapak Ibu orang tua, telah kami sampaikan informasi-informasi yang penting sehubungan dengan dimulainya pembelajaran dan kegiatan atau program sekolah di tahun pelajaran 2022-2023. Semoga informasi yang sudah kami sampaikan bertiga di sini dapat semakin memperjelas anak-anak untuk memilih ekstrakurikuler mana yang menarik untuk dikembangkan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi. Dan tadi yang Ibu Nancy katakan sesuai dengan passion ya, karena itu penting. Siapa tahu masa depan kalian itulah yang menentukan adalah passion kalian. Dan untuk pembelajaran, saya harap pembelajaran yang dilakukan di SMP Regina Pacis akan cukup menarik ya. Karena anak tidak hanya belajar terus, latihan, ulangan, dan sebagainya, tetapi diselingi dengan pembelajaran berbasis proyek. Apalagi dengan tema-tema yang cukup menarik ya, cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai anak-anak muda atau sebagai warga negara Indonesia. Dan perlu tadi juga diingat ya, sudah disampaikan tentang tata tertib sekolah. Tata tertib itu penting ya anak-anak dan orang tua, karena itulah yang bisa mengatur diri kita supaya lebih disiplin dan juga bisa mengatur kehidupan kita. Hanya dengan kedisiplinan kita bisa mewujudkan masa depan yang baik dan cerah. Dan pastinya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nancy dan Ibu Rika, kami berharap anak-anak kelas 7, 8, dan 9 dapat bersekolah di SMP Regina Pacis dengan bahagia dan penuh semangat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kesediaan anak-anak serta Bapak Ibu orang tua untuk meluangkan waktu menyimak sosialisasi program SMP Regina Pacis Surakarta tahun pelajaran 2022-2023. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Selamat pagi dan salam Serviam.